Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Wahyuni dengan NIM 105731107122. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul tentang pengaruh portabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap pertumbuhan laba bersih perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 2018 sampai 2022. Latar belakang dari skripsi ini yaitu industri telekomunikasi di Indonesia terus berkembang pesat dan menjadi sektor yang dominan di Bursa Efek Indonesia. Kebutuhan komunikasi yang semakin meningkat didukung oleh pertumbuhan pendukung dan infrastruktur menjadikan industri ini semakin profektif. Laba bersih menjadi indikator utama kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Portabilitas, likuiditas, dan leverage berperan penting dalam pertumbuhan laba bersih. ROA mencerminkan efisiensi pengelolaan aset dalam menghasilkan laba. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, sementara leverage membantu ekspansi, tetapi juga membawa risiko keuangan. Investor mempertimbangkan pertumbuhan laba dalam menilai prospek suatu perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh portabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap pertumbuhan laba bersih perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI pada periode 2018 sampai 2022. Selanjutnya tinjauan literatur. Nah, Octavia, Ringga, dan Sengga pada tahun 2003 itu meneliti pengaruh CR, Dartato, dan ROA terhadap pertumbuhan laba perusahaan telekomunikasi pada tahun 2018 sampai 2021. Hasilnya menunjukkan CR berdampak negatif dan secara keseluruhan tidak ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Weck dan Harapan pada tahun 2022 itu menganalisis pengaruh ekuitas, portabilitas, dan leverage terhadap pertumbuhan laba perusahaan di BI. Nah, hasil regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel ini tidak berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan Kusei pada tahun 2020 itu meneliti pengaruh portabilitas, leverage, dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba di sektor properti dan real estate pada tahun 2015 sampai 2018. Nah, hasil portabilitas dan leverage ini berpengaruh positif, sedangkan aktivitas tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menekankan pengujian teori melalui analisis statistik. Populasi penelitian adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 20 perusahaan pada periode 2018 sampai 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan sumber data berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari BI. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu informasi yang telah dicatat oleh pihak lain. Teknik analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS pada komputer dengan melakukan beberapa uji seperti uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis atau uji F dan uji T. Nah, uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini memainkan peran penting untuk menilai validitas. Asumsi klasik ini menjadi tolak ukur untuk memastikan model regresi linear dapat memberikan hasil yang dipercaya. Priyanto 2017 ayat 107 mengatakan uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikoliniaritas, autokorelasi, dan heterokedasitas pada model asumsi. Nah, uji normalitas. Jadi, normalitas data ini merupakan asumsi yang penting karena analisis statistik menghasilkan signifikasi yang digunakan untuk menentukan normalitas. Jika signifikasi
kurang dari 0,05, data dianggap memiliki distribusi normal, tetapi signifikasi besar dari 0,05 ini menunjukkan data tidak terdistribusi normal atau outlier. Nah, seperti di tabel one sample di samping itu, berdasarkan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya nilai ACY sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa portabilitas, referensi dan aktivitas dan pertumbuhan laba dinyatakan telah berdistribusi normal dan telah memenuhi syarat normalitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi terjadi ketidaksamaan varian dari hasil residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk dapat menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan mengamati scatter plot di mana sumbu horizontal menggambar nilai predik standardized, sedangkan sumbu vertikal itu menggambarkan nilai residual studi identitas antara straight sheet dan spirit. Selanjutnya uji autokorelasi. Nah, dalam model regresi linear, uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah ada korelasi antara informasi dalam periode sebelumnya dan informasi dalam periode saat ini. Autokorelasi merupakan masalah yang muncul ketika perubahan pada saat variabel berhubungan dengan perubahan variabel lainnya. Dan residual dianggap acak atau random jika tidak ada korelasi antar mereka. Seperti di bawah, hasil uji menunjukkan nilai R sebesar 0,109 dan R squared 0,012 yang mengindikasikan hubungan sangat lemah antar variabel prediktor dan independen. Adjust R squared sebesar min 0,063 menunjukkan model tidak signifikan dengan standar error 47,301,890,758 yang menandakan variasi data tinggi. Nilai Durbin-Watson 1,169 menunjukkan tidak ada autokorelasi signifikan. Model ini memiliki kemampuan prediktif yang sangat rendah dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel independen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri ekuitas, profitabilitas, dan referensi terhadap pertumbuhan laba yang merupakan variabel independen. Nah, pengelolaan data melalui program statistik parametrik sebagai berikut. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel berikut. Dan sedangkan jika signifikan kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel berikut. Nah, seperti tabel di bawah itu, jadi berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan ini, ada masing-masing variabelnya, yaitu yang pertama hipotesis untuk rho A. Nah, hasil dari hipotesis untuk rho A ini, nilai signifikan untuk rho A adalah 0,934 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa rho A itu tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang kedua, hipotesis untuk rho E. Nah, hasil hipotesis rho E itu nilai signifikan untuk rho E adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa rho E berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang ketiga, hipotesis untuk GPM. Nah, hasil hipotesis GPM ini
Nilai signifikan untuk GPM adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa GPM berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang keempat itu hipotesis untuk NPM. Jadi hasil hipotesis NPM ini nilai signifikan untuk NPM adalah 0,008 yang lebih kecil dari 0,5 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa NPM berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang kelima yaitu hipotesis untuk DAR. Hasil dari hipotesis DAR itu nilai signifikan untuk DAR adalah 0,066 yang lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang ke-6 yaitu hipotesis untuk DAR. Hasil hipotesis DAR nilai signifikan untuk DAR adalah 0,241 yang lebih besar dari 0,05. Namun masih lebih besar sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada tingkat signifikan 5%. Yang ketujuh itu hipotesis untuk QR. Jadi hasil dari hipotesis QR, nilai signifikan untuk QR adalah 0,05 yang lebih besar dari 0,5 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa QR tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang kedelapan itu hipotesis untuk CR. Jadi hasil hipotesis CR itu nilai signifikan untuk QR nilai signifikan untuk CR adalah 0,708 yang lebih besar dari 0,5 sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Selanjutnya uji F portabilitas. Nah, uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel-variabel independen atau bebas terhadap variabel independen terikat. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan Degrees of Freedom Gonzali 2016. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai portabilitas yang dapat dari hasil pengolahan data melalui program SPS statistik parametrik. Hasil uji F dalam tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik dengan nilai F sebesar 15,679 dan signifikasi 0,000. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,5, maka hipotesis 0 yang menyatakan bahwa variabel independen X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4 itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen atau Y-nya itu ditolak. Nah, hal ini berarti bahwa secara simultan variabel X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y, sehingga model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel independen dengan baik. Nah, selanjutnya itu uji F average. Jadi, hasil uji F dalam tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa model regresi yang melibatkan variabel independen X1.1 dan X2 secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen Y dengan nilai F sebesar 104,06 dan signifikasi 0,250 yang lebih besar dari 0,5. Hipotesis 0 yang menyatakan bahwa X2.1 dan X2.2 itu tidak berpengaruh terhadap Y, gagal ditolak. Ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel X2 itu memiliki kontribusi
yang signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel Y, meskipun tingkat pengaruhnya tidak sebesar model sebelumnya yang melibatkan X1. Tambah besar ini. Dan yang terakhir itu uji F likuiditas. Nah, hasil uji F dalam tabel ANOVA ini menunjukkan bahwa model regresi dengan variabel independen X3.1 dan X.2 itu tidak signifikan dalam menjelaskan variabel independen atau Y. Dan nilai F sebesar 0,148 dengan signifikasi 0,863 yang jauh lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 0 yang menyatakan bahwa X3.1 dan X.2 itu tidak berpengaruh terhadap Y gagal ditolak. Ini berarti bahwa secara statistik X.1 dan X.2 itu tidak memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi pada variabel Y. Sehingga model regresi ini menjelaskan variasi pada variabel Y, sehingga model regresi kurang relevan untuk memprediksi perubahan dalam variabel independen. Jadi adapun kesimpulannya yaitu penelitian ini menganalisis pengaruh volatilitas, leverage, dan likuiditas terhadap pertumbuhan laba bersih perusahaan telekomunikasi di BI periode 2018 sampai 2022. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan itu tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih. Data memenuhi asumsi normalitas dan tidak mengalami heteroskedastisitas, namun terdapat masalah autokorelasi. Jadi kesimpulannya, faktor volatilitas, referensi, dan likuiditas itu bukan penentu utama pertumbuhan laba perusahaan telekomunikasi, sehingga faktor lain perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi dan manajerial. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.